Salam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sidang jemaat Tuhan dimanapun Bapak Ibu Saudara berada, dan para pemirsa yang mengikuti acara renungan tengah minggu pesan gembala pada saat ini. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini saya mengajak kita, tidak habis-habisnya kita selalu merenungkan firman Tuhan, karena firman Tuhan adalah ya dan amin, dan dia adalah roh Tuhan yang ada di dalamnya yang membuat kita mengerti dan menjalani hidup ini sesuai dengan apa yang Allah kehendaki. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya ingin mengajak kita untuk merenungkan satu tema firman Tuhan dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Pentingnya mengucap syukur sebagai orang percaya. Pentingnya mengucap syukur bagi orang yang percaya. Kata mengucap syukur adalah kata yang dalam bahasa asli, artinya bahasa sebelum menjadi bahasa Indonesia, adalah Eukaristi. Ekaristi adalah suatu ucapan syukur terhadap apa yang sudah dia alami karena pemberian daripada Tuhan. Bapak Ibu Saudara, orang yang mengucap syukur adalah yang pertama karena itu dikehendaki oleh Allah. Saudara yang dikasihi Tuhan, jemaat Tuhan yang diberkati oleh Tuhan, kalau saudara tahu betapa besarnya arti sesuatu yang diinginkan oleh Tuhan sebagai Allah, sebagai pencipta, sebagai penguasa, sebagai orang yang nomor satu di seluruh alam semesta ini. Maksud saya sebagai pribadi, bukan ciptaan ya. Betapa besar dan kagumnya kalau dia mengendaki sesuatu. Kalau saudara bayangkan, saudara seorang presiden, misalnya seorang presiden Republik Indonesia mengendaki segala sesuatu yang dia inginkan dan saudara menjadi alat untuk melakukan, saudara pasti senangnya bukan main. Karena saudara dijadikan partner kerja untuk melakukan sesuatu oleh seorang presiden. Dan pada umumnya kalau sudah menjadi partner kerja, menjadi mitra kerja seorang presiden, dan itu biasanya jadi seorang menteri, saudara senang kan? Nah, demikian juga saudara sebagai orang Kristen, sebagai orang percaya, kalau mengucap syukur itu adalah bagian yang tidak boleh terpisahkan bagi saudara. Dan itu yang dikehendaki Allah, berarti saudara harus bersyukur, bersenang. Maksudnya bersuka cita, karena saudara dipercaya untuk melakukan kehendaknya, yaitu apa? Mengucap syukur, saudara. Jadi begitu indahnya kita memahami ayat ini, sebab mengucap syukur adalah kehendak Allah. Dan selama saudara boleh bernapas di dalam kodrat tubuh saudara yang saat ini sedang saudara hidupi. Saudara-saudara, di dalam Mazmur pasal 44 ayat 8 dan ayat juga yang 9 kalau dalam terjemahan lain dikatakan, karena Allah kami menyanyikan puji-pujian sepanjang hari, dan bagaimana bagi namamu kami mengucap syukur selama-lamanya. Jadi Daud mendapat inspirasi dari Tuhan bahwa dia menyanyikan pujian sepanjang hari. Saudara, saya percaya ini bukan setiap kali Daud menyanyi dengan kata-kata, tapi dalam hatinya, di dalam rohnya, dalam batinnya dia selalu bersyukur sekalipun dia menghadapi sesuatu yang tidak menyenangkan. Artinya ada pujian kepada Tuhan di dalam hatinya, di dalam pikirannya, sekalipun keadaannya tidak baik. Dan bagi namamu kami mengucap syukur, berterima kasih. Mengapa Daud mengatakan demikian? Mungkin orang berkata, loh kalau keadaannya menjadi tidak baik dan menimpa saya dan saya dirugikan karena keadaan itu, bukankah Tuhan ikut ambil bagian? Tentu Daud pasti tidak berpikir seperti itu, karena Daud percaya bahwa itu bukan dari Tuhan. Kalau toh itu dari Tuhan dan menjadikan bagian yang harus dia terima, pasti ada rencana Tuhan di balik itu, supaya dia tetap memuliakan Tuhan dan percaya kepada Tuhan, dan ada hikmah di balik semua yang terjadi. Jadi itulah pentingnya Bapak Ibu Saudara, hari ini saudara dan saya diberkati dengan mengucap syukur kepada Tuhan di dalam segala keadaan. Jadi Bapak Ibu Saudara, sepanjang saudara masih diberi napas dan hidup, saudara, Daud menyarankan, Daud mengajak kita semua yang mendengarkan firman Tuhan hari ini untuk mengucap syukur kepada Allah melalui nyanyian dan pujian, entah itu dengan kata-kata verbal yang saudara dan saya bisa perdengarkan dan orang lain mendengar, seperti juga Paulus waktu ada di dalam penjara di Filipi dan orang-orang lain mendengarkan, tapi juga dalam roh, dalam hati.
Jadi mengucap syukur sepanjang hari tentu dalam segala keadaan yang tidak selalu dilihat oleh orang. Itu yang pertama. Bapak Ibu Saudara, oleh karena itu mari saya mengajak kita ketika saudara dan saya diminta Tuhan untuk mengucap syukur, maka apa sebetulnya pentingnya menjadi orang yang bersyukur? Saudara, pentingnya bahwa kita tahu diri bahwa kita ini tergantung daripada Tuhan. Dan tanpa Tuhan kita tidak bisa berbuat apa-apa. Karena itu saya mengajak kita sepanjang Tuhan sebagai Allah kita yang sungguh-sungguh kita percayai dan saudara hidup karenanya, mari jangan tinggalkan mengucap syukur di dunia ini. Karena hanya Tuhan yang sanggup memberi apa yang saudara butuhkan dan sedang apa yang saudara inginkan dan yang akan datang yang akan saudara harapkan. Saudara-saudara, oleh karena itu walaupun demikian saudara, ternyata mengucap syukur itu juga ada waktunya yang sangat terbatas. Di dalam ayat yang lain di sana dikatakan, di dalam Yesaya 38 ayat 18 dan 19 di sana dikatakan, sebab dunia orang mati tidak dapat mengucap syukur kepadamu, dan maut tidak dapat memuji-muji engkau. Orang-orang yang turun ke liang kubur tidak menanti-nantikan akan kesetiaanmu, tapi hanyalah orang yang hidup, dialah yang mengucap syukur kepadamu, seperti aku pada hari ini. Seorang bapa memberitahukan kesetiaanmu kepada anak-anaknya. Jadi ada kesempatan yang baik selama saudara masih ada di dalam napas yang Tuhan berikan. Saudara, mari saudara, hidup ini adalah kesempatan untuk memuliakan Tuhan. Itulah yang pertama. Saudara, mengucap syukur ada beberapa alasan. Yang pertama dan sekaligus juga yang berikutnya adalah karena berkat umumnya yang saudara terima. Sebagai orang percaya, kita juga diberkati seperti orang yang tidak mengenal Allah, atau yang dikenal dengan ateis, atau juga agnostis, orang yang percaya kepada Allah tapi tidak mau mengikuti jalannya. Saudara, nah, bagi kita sebagai orang percaya, Bapak Ibu Saudara, saya mengajak kita semua untuk bersyukur karena berkat-berkat umum. Saudara, berkat umum itu apa? Ketika saudara menghirup oksigen, orang dunia pun yang tidak mengenal Allah menghirup oksigen. Ketika saudara bisa menikmati air bersih, orang lain pun juga menikmati air bersih. Ketika orang-orang dunia bisa rajin dan menjadikan rajinan itu menghasilkan buah yang baik dan dia mendapat berkat dari kerajinan, saudara pun juga lakukan itu. Jadi ini semua adalah berkat yang Tuhan berikan bagi siapapun yang entah mereka percaya kepada Allah maupun mereka yang tidak percaya kepada Allah, bahkan menolaknya, itu tidak dicabut. Dan yang kedua, ada berkat khusus yang hanya diberikan kepada orang-orang yang khusus. Karena apa? Karena Kristus Yesus juru selamat dan Tuhan. Dan itu adalah bagian dari rencana Allah yang menuntut respon daripada setiap orang. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, bagi saudara dan saya sebagai orang percaya, saudara mengucap syukur karena berkat umum. Saudara, kalau berkat umum saja saudara tidak bisa mengucap syukur, sesuatu yang saudara terima seperti orang dunia, Tuhan tidak akan menutup hujan bagi orang yang menolak Allah, tapi Tuhan memberkati dengan hujan dan panas bagi orang yang tidak mengenal Allah. Saudara juga harus bersyukur bahwa itu semua karena hukum-hukumnya yang Tuhan sudah tetapkan. Karena itu bagi kita yang sudah menjadi orang Kristen, menjadi orang percaya, yang saudara sudah diselamatkan dan saudara ingin diproyeksikan, akan diproyeksikan menjadi anak-anaknya, menjadi ahli waris kerajaan Allah, tentu saudara harus mempunyai nilai di dalam saudara berterima kasih, bersyukur karena saudara diberi lebih dari sekedar menerima berkat umum. Berkat umum adalah berkat yang tidak kekal, tapi berkat khusus adalah berkat yang kekal. Itulah sebabnya mari saya mengajak kita semua saudara dan kita mengucap syukur. Di dalam Lukas pasal 22 ayat 19-20, lalu ia mengambil roti, mengucap syukur, memecah-mecahkan dan memberikannya kepada mereka. Katanya, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara-saudara, ayat ini menjelaskan secara tegas bahwa Tuhan Yesus mengucap syukur atas roti, ya, atas apa yang Dia berikan. Secara umum roti ini sebetulnya bagi orang lain juga bisa mendapatkan, ini merupakan makanan, tapi secara khusus ini berkaitan dengan gambar daripada Yesus ingin menyerahkan dirinya sebagai korban tubuh yang mulia buat dosa saudara dan saya. Nah, dia mengucap syukur atas roti. Makanya orang Kristen bukan menjadi kebiasaan. Saya pikir saya mengajak kita sekalian kepada jemaat Tuhan dan para pemirsa, kalau saudara berdoa sebelum makan itu saudara bersyukur atas berkat umumnya.
makanan itu tidak hanya diberikan kepada saudara tapi juga kepada orang dunia. Tapi bagi saudara, saudara harus bersyukur ketika saudara bernapas, ketika saudara mendapat makanan, ketika saudara mendapat matahari, ketika saudara mendapat air bersih, ketika saudara mendapat segala sesuatu yang dunia ini juga bisa mendapatkan. Saudara harus bersyukur. Apalagi ketika saudara sudah diselamatkan menjadi orang percaya di dalam Tuhan Yesus Kristus. Bersyukur saudara tidak pernah habis. Karena itu yang paling mulia dan paling agung yang tidak bisa diberikan oleh siapapun kecuali oleh Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus sebagai anaknya yang tunggal yang menebus dosa dan menyelamatkan saudara dari kematian. Itulah sebabnya Bapak Saudara pentingnya mengucap syukur bagi saudara, karena saudara adalah orang yang tahu berterima kasih atas kebaikan Tuhan dan juga kebaikan sesama. Dan saudara berterima kasih secara khusus karena saudara menjadi orang-orang pilihan, bukan dengan kuat dan gagah saudara, tapi karena anugerahnya yang selalu baru di dalam kehidupan saudara. Saudara-saudara, saya akan bacakan di dalam Roma pasal 1 ayat 21. Di sana dikatakan, sebab sekalipun mereka mengenal Allah, mereka tidak memuliakan Dia sebagai Allah atau mengucap syukur kepadanya. Sebaliknya pikiran mereka menjadi sia-sia dan hati mereka yang bodoh menjadi gelap. Jadi banyak orang Kristen atau beberapa di antara mereka di jemaat di Roma dikatakan bahwa sekalipun mereka mengucap syukur kelihatannya tapi tidak sepantasnya. Saudara, artinya dia mengucap syukur hanya mungkin kelihatannya, tetapi sesungguhnya dia tidak bersyukur sungguh-sungguh. Saudara, orang yang bersyukur dengan sungguh-sungguh itu bisa meneteskan air mata karena dia sungguh terharu akan kebaikan Tuhan. Tak pernah habis-habisnya Tuhan memberkati saudara, dan itu tidak bisa diberikan oleh dunia karena hanya Tuhan saja yang sumber dari segala sumber berkat untuk saudara nikmati dengan keadaan yang kekal dan abadi. Karena itu jangan saudara mengucap syukur tidak semestinya. Mari saudara mengucap syukur. Mengucap syukur itu dalam segala keadaan, dalam segala waktu, bukan hanya pada waktu saudara beribadah dan mendengarkan firman Tuhan. Ketika saudara menyanyi sebagai WL singer dan menyanyikan lantunan pujian untuk Tuhan saja, tetapi dalam segala keadaan, apapun yang terjadi, pagi, siang, sore, dan malam, waktu kapanpun saudara mengucap syukur. Saudara, itu yang berikutnya dan yang terakhir, mari mengucap syukur juga atas orang-orang yang sudah diselamatkan. Artinya apa? Kalau orang benar-benar berberkat, saudara bersyukur. Jangan saudara mana iri. Kalau orang yang ada lebih maju dari saudara dalam sikap dan tindakan karena untuk kebaikan orang lain, dan saudara merasa ada di bawah mereka, perasaan saudara baper, hilangkan rasa itu. Saudara harus bersyukur. Ada orang yang menjadi hamba Tuhan, ada orang yang menjadi pendeta, ada orang yang WL, ada orang yang bisa melayani Tuhan. Itu saudara harus bersyukur. Artinya apa? Dia bertumbuh dalam pengenalan Tuhan. Ada orang yang baru bertobat, saudara bersyukur, berterima kasih. Tuhan mengasihi orang-orang itu melalui saudara, melalui ucapan syukur. Oleh karena itu, mari Bapak Ibu Saudara jangan tinggalkan mengucap syukur. Mari kita mengucap syukur dalam segala keadaan. Karena itu yang dikehendaki Tuhan. Mengucap syukur yang benar adalah karena perintah Tuhan, dan itu menjadi rasa yang hormat buat kita karena sudah dipercaya untuk melakukan kehendaknya. Yang kedua, mengucap syukur adalah dalam segala waktu, pagi, siang, sore, malam, tidak mengenal, dalam roh tentu, dan dalam segala keadaan. Apapun yang terjadi, Tuhan mengizinkan semua, dan Tuhan tidak menghendaki melalui apa yang Tuhan izinkan dan menimpa saudara adalah untuk kecelakaan saudara, tapi untuk kebaikan saudara dan saya. Karena firman Tuhan adalah ya dan amin untuk kebaikan saudara sebagai orang percaya di dalam Kristus Yesus. Kiranya firman Tuhan tentang mengucap syukur ini memberkati saudara dan saya. Haleluya. Amin.